Yesus baik, baik buat saya. Empat apa? Kesabaran. Sabar. Sabar itu ada dua, saudara. Satu, sabar terhadap situasi. Ada situasi tertentu yang membuat kita mesti bersabar. Bergumul bertahun-tahun dan tidak selesai. Kita mau cari lahan parkir susah sekali, kita berdoa bergumul bertahun-tahun. Mau bangun satu gereja bergumul bertahun-tahun. Kita berhadapan dengan kondisi di tengah-tengah pelayanan yang bertahun-tahun. Sabar terhadap situasi. Tapi yang kedua, sabar terhadap seseorang. Di sini nih ada orang yang menjengkelkan sekali, kok tidak? Yang kalau dia ada tuh memang kita rasa-rasa. Nah, memang Tuhan mau kita bersabar terhadap mereka. Di setiap gereja, apalagi kita gereja saudara, GMIM, GMIT, GPIB, dan GPM. Kita kan gereja saudara nih, kita baku tahu. Orang Alor bilang kita dan kita jadi, kita baku tahu ini. Kadang-kadang nih saudara, Tuhan sudah atur di setiap gereja tuh, ada orang yang tidak banyak bicara tapi dia kerja. Ada yang tidak kerja tapi hanya kerja menilai saja. Di sini ada yang begitu. Itu yang marga apa ya biasa nilai-nilai begitu. Ada yang waktu kita kerja dia tidak ada. Pas syukuran dia ada. Ada yang dia datang itu hanya protes saja, terus dia bertanya begitu rupa sampai dia jawab kembali dia punya pertanyaan, terus dia pulang. Menjengkelkan sekali itu. Di sini ada begitu juga. Saya tidak tahu dia majelis atau jemaat. Nah, sabar ini serius. Sabar itu bukan menunggu waktu pulang. Dalam Alkitab tidak mengisyaratkan sabar sekedar menunggu waktu pulang, bukan. Sabar itu adalah sebuah komitmen untuk terus seperti yang seharusnya dalam situasi seperti apapun. Itu kesabaran. Tetapi dunia ini kan berubah. Dari satu waktu ke satu waktu dunia ini makin cepat dia perubahan. Dulu. Di dunia ini ada satu binatang namanya ayam. Sampai sekarang juga ada ayam. Ayam yang dulu itu hanya dibedakan atas ayam jantan dan ayam betina. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Waktu muncul ayam potong, ini ayam yang dulunya hanya ayam, dia menjadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam potong. Membuat kita yang pusing, apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung? Kita jadi pusing sendiri ini ayam. Tapi apa yang membuat dia berbeda? Soal kesabarannya, soal prosesnya. Maksudnya begini. Ayam kampung itu kalau saudara perhatikan, kita pelihara 1 tahun, masih kecil juga. Tapi dagingnya enak atau tidak? Kalau dia betina bertelur atau tidak? Kalau dijual mahal atau tidak? Karena ini ayam bersabar mengikuti proses. Beda dengan ayam potong. Ayam potong itu kita baru pelihara 1 bulan, dia punya mata sudah besar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar. Kalau lihat langsung juga dia begini saja. Tapi ini ayam, ibu-ibu pulang dari pasar ikat salah di motor, dia punya kaki patah. Anak-anak gas-gas motor dekat kandang, besok itu ayam mati. Kenapa? Ini ayam tidak tahu proses. Ada satu waktu iblis bilang begini, Yesus, kalau benar engkau anak Allah, rubah batu ini menjadi roti supaya engkau makan. Tuhan Yesus rubah atau tidak? Tidak rubah kan? Padahal Tuhan Yesus bisa rubah. Lalu kenapa Tuhan tidak mau rubah? Padahal waktu itu dia punya kuasa, dia sementara lapar lagi karena puasa. Pertama, dia tidak mau ikut perintah iblis. Tapi yang kedua, dia mau sampaikan, hei, bersabarlah, berproseslah sedikit. Masa mau makan roti saja pakai mujizat? Kalau mau bikin roti pakai mujizat itu tiap hari di toko roti itu mujizat terus. Mujizat roti manis lah, mujizat roti tawar. Banyak orang tidak mau bersabar dalam proses.
Padahal sabar itu sebuah respon iman, bukan reaksi emosional. Dalam kesabaran, kalau kita bicara tentang iman, saudara, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu salah satu teorinya adalah menyembah Tuhan itu sebuah respon iman, bukan reaksi emosional. Respon itu begini, ada suami meninggal, kan mereka sedih kan? Kita sedih ketika orang yang kita kasihi itu meninggal. Terus kita bertanya, apa yang saya imani tentang kematian? Waktu saya bertanya tentang apa yang saya imani tentang kematian, saya temukan jawaban. Oh, ternyata mati bukan akhir dari segala sesuatu. Mati adalah tempat di mana kita diubah dari tubuh yang dapat binasa ke dalam tubuh yang tidak dapat binasa. Supaya kita bisa hidup dalam kekekalan bersama Kristus di sorga. Berdasarkan keyakinan iman seperti ini kita menyanyi. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri kuat pada. Jadi kalau ada masalah, kita bertanya apa yang kita imani supaya kita berproses. Saya mau tanya, saudara punya masalah? Tidak usah om. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Yang anak-anak muda harapan menikah umur 28, kenyataan 36. Jadi seperti tadi, kematian kita bertanya, apa yang saya imani? Itu respon iman. Bukan orang ada mati kok, orang lain sedih di situ, dia datang langsung menyanyi. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Tambah menangis. Terus anak-anak kecil baca puisi lagi di interlude-nya dengan judul Ditinggal Ayah. Orang sedih kok tidak? Menangis kok tidak? Jadi saudara kira kalau pas menangis itu robek kerja? Kalau saudara hanya ingin menangis cukup nonton film Korea. Saudara menangis. Jadi beriman kepada Tuhan itu sebuah proses terus menerus dan tidak akan pernah selesai. Sabar. Yesus mati